musibah ini sebenarnya ketika kita hadapi dengan sabar, ikhlas, sabar, maka dua poinnya. Kalau tidak dosanya dihapuskan, maka akan diangkat derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Para sahabat-sahabat Ansor ingkang kita muliakan, malam hari ini kita membahas tentang fadilah sabar. Terlebih dahulu kita awali dengan umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratul Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il amyai wal mursalin wa syuhada'i wa syalihin wa li jami'il malaikatil muqarrabin. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qudassawah Surajiz wa li jami' syekhina wa murabbirahina wa li asatidina wa li mu'alimina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Wujud Syekh Nawawi Al-Badani Al-Jawi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bidaraini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babul arba'una fi fadilatis sabri 'indal musibati. Bab yang ke-40 tentang fadilah sabar ketika menghadapi musibah. Sabar merupakan satu perilaku yang wajib kita upayakan, karena dengan kesabaran inilah semua amaliyah kita bisa benar-benar berpahala. Orang yang melakukan ibadah tanpa kesabaran, apalagi tanpa keikhlasan, tentunya tidak akan bermakna apa-apa. Wafil hadisi ma usiba abdun bimusibatin illa lidzambin lam yughfar illa biha au darajatin lam yakun yabluhuha illa biha. Dalam satu hadis disebutkan tidak dikenai musibah seseorang dengan musibahnya kecuali dosa-dosa ini akan dimaafkan oleh Allah. Ada satu dosa atau beberapa dosa yang bisa diampuni Allah, tapi dengan catatan orang tersebut dikenai musibah. Jadi diuji terlebih dahulu dengan musibah. Au darajatin lam yakun yabluha illa biha. Atau seseorang akan diangkat derajatnya dengan diberikan musibah terlebih dahulu. Jadi ada perilaku maksiat yang bisa dihapuskan dosanya ini dengan cara dikasih atau diturunkan musibah. Manakala kesabaran ini bisa diwujudkan, maka dosanya akan terhapuskan. Atau bisa jadi orang yang dikenai musibah akan diangkat derajatnya, manakala dia
lulus dalam menghadapi musibah, maka akan diangkat derajatnya. Seperti itu. Maka sabar dalam menghadapi musibah ini wajib kita upayakan. Karena kesabaran adalah kunci dari segala amaliyah, termasuk puasa di dalamnya. Puasa ini sebenarnya kan kita dituntut untuk sabar. Sabar. Ngadepi makanan, minuman yang menggoda. Ya kan? Siang-siang kadang-kadang tak karo konco digoda, dipameri es teler, dibalik pameri sate, gulai. Tapi kita sabar sampai nanti menjelang berbuka puasa. Ini kan kesabaran. Makanya orang yang puasa ini merasa dia itu merasa bangga, merasa hatinya ini suka ketika menghadapi berbuka puasa. Ini satu kenikmatan. Siapapun yang berbuka puasa pasti merasa senang karena sudah lulus dalam puasanya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Dunya dikatakan ma'asaba rajulan minal muslimina nakbatun fama faqaha hatta syaukah ilal ihta khoslataini imma liyaghfirallahu lahu minadzunubi dzamban lam yakun yaghfir lahu ila bimsli dzalik aw yabluhu bihi minal karamatan lam yakun yuballighuha ila bimsli dzalika kadza bizawajir. Riwayat Imam Ibnu Abi Dunya mengatakan tidak ada musibah bagi seseorang muslim berupa bilahi, cobaan, fama faqaha, cobaan yang dari mulai tahap yang ringan sampai yang berat, faqaha hatta syaukah. Dari mulai yang ringan misalnya kayak melaku-melaku keceprot eri. Kan itu juga dinamakan cobaan yang ringan. Melaku-melaku dilalah keceprot eri. Melaku keseleyo sikile, itu adalah satu cobaan yang bisa dikatakan ringan. Illa li ihta khoslata ini kecuali ada dua tingkah. Yang pertama imma liyaghfirallahu, ada kalanya nanti Allah akan mengampuni dosanya dari beberapa dosa yang tentunya dosa-dosa yang kecil. Dengan musibah terkena duri ya, kapan dihadapi dengan sabar maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Lam yakun yaghfiru lahu ila bimsli dzalik, yang mana dosa tersebut tidak akan bisa dihapuskan kecuali dengan musibah tersebut. Atau mungkin bisa karomah, kemuliaannya, derajat kemuliaannya akan diangkat oleh Allah dengan cara Allah memberikan satu cobaan, satu musibah. Maka kesimpulannya bahwa musibah ini sebenarnya ketika kita hadapi dengan sabar, ikhlas, sabar, maka dua poinnya. Kalau tidak dosanya dihapuskan, maka akan diangkat derajatnya. Nek wong ora didosa, maka yang kedua ini derajatnya akan diangkat.
Manakala orang itu banyak dosa, maka ya ini dosanya yang akan dihapuskan. Nah, seperti itu. Sehingga musibah ini satu tahapan yang sebenarnya akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sabru inda sadamatil ula. As-sabru utai sabar al-kamilu alladhi yatafarrahu minhu al-ajru al-jazilu inda sadamatil ula. Ing dalem nalikane tatapan sing pertama. Kesabaran ini diuji ketika pertama kali orang terkena musibah. Karena merasa berat manakala orang yang pertama kali terkena musibah. Ai inda ibda'il musibah. Ketika terkena musibah, ini kan tentunya banyak kesusahan. Sehingga hati tidak segera bisa menerima apa yang menjadi kenyataannya. Ini. Makanya ketika kita ditinggal mati orang tua kita, pertama kali tentu yang paling berat. Setelah 1-2 hari, baru nanti akan merasa tertata hatinya. Tapi pertama kan memang berat. Idza sodamatil ula, apapun itu bentuk musibahnya, sakit mendadak, terkena musibah kecelakaan dan yang lain. Nah, pertama inilah yang tentunya harus kita hadapi dan kita sabar, harus sabar di situ itu. Idza sodamatil ula. Wa qala alaihi salatu wassalam, laukan as-sabru rajulan lakana rajulan kariman. Laukan lamun ono apa as-sabru sabar iku rajulan kanggone wong lanang, lakana mongko yektene ono apane sabar iku rajulan wong lanang kariman kang mulya. Nabi dawuh bahwa ketika seseorang ini dikenai musibah dan dia sabar, maka sebenarnya dia akan menerima kemuliaan. Itu tadi, diangkat derajatnya karena dia sabar dalam menghadapi musibah ataupun cobaan-cobaan hidupnya. Wa qala alaihi salatu wasallam, idza ahabballah 'abdan ibtala abi balain la dawa alahu. Idza ahabba ing dalem nalikane demen sapa Allah 'abdan ing kawula. Dalam arti Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan mencoba, imtahana, mencoba, menguji ataupun memberikan ujian dengan bala, dengan cobaan. La dawa alahu kang ora ana tombo iku maujud lau kaduwe bala. Yang mana bala ataupun ujian ini tidak ada obatnya. Mungkin karena sakit, hamun atau kesusahan yang terus menerus, aldoikin ataupun mungkin terhimpit masalah ekonomi ataupun permasalahan yang lain, disenggit tonggo, disenggit keluarga. Ini kan satu cobaan yang berat, Jadi sedulur tonggo niku lah ayo kapan kok dhewe ndedulur tonggo apik. Bukan akan ringan hidup kita, tapi terasa berat manakala kita punya famili, sedulur, dilalah tonggone bareng ora apik.
Nah, ini kan cobaan yang berat. Maka ketika Allah menguji dengan musibah sakit dan tidak ada obatnya, maka sebenarnya Allah akan memberikan kebaikan yang lebih baginya. Kita tahu ada nabi yang berpuluh-puluh tahun sakit. Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana kita tahu kisah daripada Nabi Ayub dalam menghadapi sakitnya? Luar biasa kesabarannya. Kesabaran yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh manusia di muka bumi ini setelahnya. Bagaimana tidak ketika Nabi Ayub dicoba oleh Allah. Dan ini sebenarnya cobaan ini tidak dari Allah sendiri semata-mata, tapi karena usulan setan. Usulan setan. Sampai nyoba erek gawe lorong, erek ngwei penyakit, silahkan. Asal ojo atine, ojo lesane lan atine. Nah, tapi yang mengasih penyakit ini dari setan, tapi atas izin Allah sebagai ujian Nabi Ayub. Nah, singkat cerita kan Nabi Ayub sampai sekujur badannya sakit gatel. Tidak ada yang utuh, hanya saja hati dan lisannya, dan lisannya. Sampai-sampai beberapa istrinya minta diceraikan, tidak kuat, diasingkan dari perkampungannya, istri minta cerai, ekonominya carut marut tentunya, tapi Nabi Ayub tetap sabar, tawakal terhadap Allah, tetap berzikir dan ikhlas menghadapi ujian. Ini satu ujian yang sehingga Allah mengangkat derajatnya Nabi Ayub. Tidak ada obat yang mengobati, ya murni Allah yang mengobatinya. Para sahabat yang saya muliakan, maka dalam satu hadis yang lain di luar dari kitab ini dikatakan al jannatu mustaqotun ila arba'ati ashkhosin. Surga ini merindukan 4 orang. Surga merindukan 4 orang. Kira-kira dhewe niku termasuk jenis sing papat niki mboten. Coba disimak nanti ya. Termasuk model wong papat niki ora. Surga akan merindukan 4 orang. Yang pertama adalah talil Qur'ani. Orang yang membaca Quran. Tidak 1-2 kali, tapi talil Quran ini artinya orang yang mengistiqomahkan membaca Quran. Cara Jawane diarani tukang. Tukang ini berarti penggaweane. Ana wong tukang ngaku tukang bangunan kok mangkate ming sak wulan sepisan ya ora diarani tukang. Tukang itu berarti kan memang pekerjaannya yang digeluti setiap harinya. Tukang jahit berarti kan tiap hari memang menghadapi jahitan. Tukang ngobras, tukang tapi turuti kan seperti itu. Ini talil Quran. Orang yang mengistiqomahkan membaca Al-Quran setiap harinya. Kedua, hafidul lisan. Orang yang menjaga lisan. Menjaga lisannya sehingga lisan ini terjaga dari kemaksiatan. Ketiga adalah wa mut'imil ji'an. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar, atau juga dipahami bahwa orang yang membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Mut'imil ji'an. Yang keempat adalah
Washaimina fi Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Empat ini yang dirindukan oleh surga. Tukang membaca Quran, orang yang selalu menjaga lisannya, ketika orang yang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, dan keempat adalah orang yang selalu istiqomah puasa di bulan Ramadan. Ini yang dirindukan oleh surga lah. Nendelok niki kira-kira dhewe masuk nggih. Minimal ya wasoibina fi Ramadan, nglakoni poso ning wulan Ramadan. Alhamdulillah. Lebu lumayan lah nggih. Nek arek tukang maca Quran kadang-kadang gurung iso darene tukang. Karena apa syaratnya? Tukang membaca Quran ini kan minimal dalam tafsirnya adalah 100 ayat dalam satu hari. Ya mungkin 1 juz, kurang dari 1 juz lah. Setiap hari dilakukan. Ini yang diistilahkan dengan tahlil Quran. Nah. Maka orang yang membaca Quran banyak keistimewaannya. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsinya Allah mengatakan, akrimu ahlallahi fid dunya. Muliakanlah ahli dunia. Muliakanlah ahli Allah di dunia ini. Akrimu ahlallah fid dunya. Jadi Nabi mengatakan agar kita memuliakan keluarga Allah di dunia. Mungkin tanda tanya. Ada pertanyaan, Allah pun di keluarga. Yang dimaksud di sini orang yang dicintai Allah. Keluarga kan berarti orang yang dicintai. Orang yang membaca Quran adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka dikatakan ahlullah, keluarga Allah di dunia. Maka kita wajib memuliakan orang-orang yang memang ahli Quran. Ahli Quran. Kemanfaatan lain dalam kita membaca Quran ini akan diberikan pahala yang besar karena ibadah sunnah yang paling utama adalah membaca Quran. Belum lagi dawuh nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumahmu sekalian dengan cara membaca Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai penerang rumah. Omah niku nek digawin terus Quran akan terkesan terang. Terkesan terang, cerah. Akan kelihatan sinar ketika dilihat dari langit. Para malaikat akan melihat, lu kayak omah-omah sing biasa do gawin terus Quran. Seperti halnya kita melihat bintang-bintang yang ada di langit. Sangat nampak, kita bintang mengeluarkan sinarnya. Begitu juga rumah-rumah penduduk, di mana di situ dibacakan Quran, maka akan kelihatan cahayanya nembus sampai ke langit, dan akan bisa dilihat oleh para penduduk langit, para malaikat. Mana kalau rumah sudah biasa untuk kita gunakan membaca Quran, maka fadilahnya salah satu adalah yang menghuni akan merasa nyaman. Kenapa nyaman? Karena malaikat kerasan. Nah ini, jadi malaikat niku mangke kerasan teng omah sing biasa gawe deres Quran, sing biasa gawe zikir, biasa gawe sholat sunah. Nek kok malaikat kerasan, sebaliknya berarti para setan tidak kerasan, merasa panas, merasa tidak kerasan. Tapi rumah yang tidak pernah untuk membaca Quran, tidak pernah untuk dibuat ibadah, sholat, maka sing kerasan ya ora kok malaikate, sing kerasan malah setan-setan. Inilah kepentingan
ataupun fadilah daripada membaca Quran. Ini hanya baru sekelumit tentang fadilah membaca Quran. Maka dalam bulan Ramadan kita perbanyak membaca Quran, ya, karena bulan yang penuh rahmat dan dibukakan pintu-pintu maghfirah, dibukakan semua rahmat Allah. Maka membaca Quran ini adalah satu amal yang efektif untuk benar-benar kita mendapatkan rahmat Allah. Nah. Yang kedua, hafidhul lisan, dikatakan tadi orang yang menjaga lisannya. Lisan dijaga, tidak berkata yang maksiat, tidak mengucapkan hal-hal yang dilarang secara syariat. Apa penting menjaga lisan? Sangat penting. Saking pentingnya Nabi lidawun itu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Sapa wong kok sing mengaku iman terhadap Allah, orang yang mengaku iman terhadap Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan. Aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, diamlah. Maka mengucapkan kebaikan ataupun berkata dengan baik ini menjadi kunci bahwa kita benar-benar iman terhadap Allah dan hari akhir. Seperti itu. Yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan terhadap orang yang membutuhkan, yang kelaparan. Ya. Dawuh ini dikuatkan dalam satu hadisnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Allah akan memberikan pertolongan terhadap hambanya manakala hamba tersebut selalu menolong terhadap saudaranya. Nek dhewe niki kok karo wong liya, mbah sing kenal mbah ora. Mbah iku wong sing punya derajat tinggi ataupun tidak. Bahkan mbah wong apik, mbah wong elek. Asal kok memang membutuhkan uluran tangan, pertolongan, kita dengan ikhlas menolongnya, maka Allah yang akan membalas pertolongannya. Nek nulung niku ra mang kudu pilih-pilih. Kan kadang-kadang ana to sing model milih-milih, aku nek karo kae tak tulungi, nek sing kae ora. Ya kadang beda gambar gitu. Beda pilihan, akhirnya sampai prinsipnya seperti itu. Kayak bolo, kayak mungsuh, melaku-melaku neng dalan, kita podo, partene podo, iki bolo, kayak partene beda, iki mungsuh. Kan repot nek ngoten niku. Lah, tidak pilih. Orang mang milih-milih. Erek sing apik, erek sing wong Allah, asal kok membutuhkan pertolongan, kita tolong. Nanti Allah lah yang akan menolong kita. Maka bersedekah, kemudian zakat, ini kan sebenarnya bagaimana kita dituntut oleh Allah agar kita berbagi terhadap sesama, agar kita ini benar-benar punya rahmat, belas kasihan terhadap orang lain. Karena dengan seperti itu Allah nanti yang akan membalasnya. Seperti Dewi Aisyah itu ketika memberikan sesuatu, niku ora tahu
yuk di ngerteni. Artinya namanya tidak disebutkan. Karena apa? Khawatir nanti akan dibalas. Nek aku nguwai kok tak sebutke jenenge iki mengko aku mesti kapan-kapan arek dibales. Sehingga tidak pernah diketahui. Ini kan tingkatannya sudah tinggi. Karena kaya dhewe lak pengen ngerti, ngerteni. Mengko harapannya apa? Kapan-kapan men dibales. Gak apa-apa dibales. Nek dibales kares podo-podo niku ya paling mboten nggih podo lah. Cara dhewe kaya nyangking gula teh 5 kilo ya engko kapan-kapan ya paling semono iku balesane. Tapi nek kita tidak mengharapkan, kita memberikan kepada orang yang memang fakir misalnya, atau orang yang memang benar-benar bakhil, hati kita tidak akan punya ya istilahnya tidak akan punya rasa tamak, nanti akan dibalas. Justru yang seperti inilah yang nanti akan dibalas lebih oleh Allah. Yang keempat adalah wasaimu fi Ramadan, wasaimina fi Ramadan. Orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Para sahabat yang saya muliakan, kadang-kadang orang ini diangkat derajatnya oleh Allah. Tadi disebutkan bisa jadi karena dia sabar dalam menghadapi musibah. Bisa jadi karena menjaga hati orang lain. Seperti halnya ada satu orang yang istimewa, menurut Allah istimewa. Namanya adalah Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham ini keistimewanya bukan karena ilmunya, bukan karena dia banyak sedekahnya, bukan. Tapi satu ketika Hatim ini adalah satu orang pedagang di pasar. Satu ketika datanglah pembeli, wong wadon nom, teng mriku dilalah, kerek takok, barang serek di tuku niki, wong wadon sing nom niki ngentut seru. Iso dibayangke kira-kira wong wadon nom di hadapan pedagang yang nom juga yang masih muda. Kan yo isin pasarane yo turun kira-kira kan ngoten nggih. Waduh iki pasarane turun. Tapi ini Wali Hatim ini spontanitas dia menjaga hati wanita tersebut. Ketika ditanya barang ini berapa harganya, itu era krungu. Apa mbak, nopo? Niki pinten? Kurang seru nopo? Dengan seperti itu punya keyakinan, oh berarti ora krungu untutku. Alhamdulillah, sing mana rada pucet akhirnya napa? Rada ajar meneh, Karena apa? Oh berarti Mas Kai ora krungu karo entute aku. Alhamdulillah. Padahal jane ya krungu geberbekan mau sange sorone kok. Cuman itu ora krungu. Hanya seperti itu, diangkat derajatnya luar biasa, Seperti itu. Mula kan penting dhewe niku ngomong rasa, Aja malah diumbar. Sapa ngentut ki opyak-opyak gitu. Padahal nang kalangan wong akeh. Sapa ki ngentut? Data diteliti sapa sing ngentut. Ya yes, kok itu orang ngerti ngono wae nggih. Cara mampu ya diempet ngono wae nggih. Nah, ngono-ngono lho, hal sing kecil-kecil ternyata ini menjadikan diangkat derajatnya. Ini penting, makanya kita kan hafidhul lisan, bukan hanya menjaga lisan, tapi menjaga perasaan. Ini kan
menjadi penting. Wong sing pinter njaga perasaane wong liya nggih. Niki ternyata punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Hatim Al-Asam itu tadi, nggih. Para sahabat yang saya muliakan, wa qala alaihi salatu wassalam, fa in sabara istabahu, lamun sabar sapane abet atau wong ijtabahu mongko milih sapa abet, milih sapane abet ing balak. Wa in radiya lan lamun ridho sapa abet, ridho atas musibahnya, istofahu mongko bakal milih sapa Allah ing abet. Kapan orang yang dicoba, yang diberikan cobaan, kemudian dia bersabar, maka istabahu, dia memilih cobaan tersebut. Dan ketika ridho, maka Allah lah yang akan memilihnya. Jadi ketika cobaan kita hadapi dengan sabar, dengan ridho, maka Allah yang akan memilih orang tersebut. Karena dalam hadis yang di atas tadi kan disebutkan, yaitu rajulan kariman akan dimuliakan oleh Allah, dengan kesabarannya dan dengan ridhonya. Ma tajarra'u abdun jur'atan afdala indallah min jur'ati ghadin qadamaha ibtiha'a wajhillahi ta'ala. Ma tajarra'u, ora bakal ngaku sapa abdun kawula jur'atan ing saulunan afdala ingkang luwih utama indallah mungguh Gusti Allah min jur'ati ghaidin saking ulunan kang rupa bendu qadamaha ibtiha'a wajillah, kaya oleh ngempete jur'ah mau krana murih ridane Gusti Allah. Nah, ini memberikan pemahaman bahwa orang tersebut tidak akan menelan sesuatu yang lebih utama di hadapan Allah daripada menelan ghaid. Ghaid itu artinya menahan daripada amarah. Jadi amarah ketika kita tidak menelannya, berarti tidak dimasukkan dalam hati, kita tolak. Amarah yang memang dibuat oleh orang lain, kita tidak bersalah tapi disalahkan, contohnya seperti itu. Kita menahan amarah ini merupakan satu cegukan ataupun satu asupan makanan yang sebenarnya nanti Allah yang memilihnya dan lebih utama dari segala-galanya. Ibtiha'a wajillah, karena hanya mengharapkan ridho daripada Allah. Ini ora gampang nggih. Dene niku nahan amarah nek pancen rasa salah ngono ya kadang-kadang ya nglenggono gitu. Ya rumangsa. Tapi nek kok bener disalahke niku sing kadang-kadang sok ora trima nggih. Wis bener, posisine bener tapi disalah-salahke. Dituding-tuding disalah-salahkan. Kok ngene iki sabar nggih. Tidak dihadapi dengan emosi gitu. Niki afdhalah. Ibtiha'a wajillah, lebih utama-utamanya orang yang mengharapkan ridho. Tapi ridho Allah niku lah
dengan berbagai cara. Dewe golek ridane Allah niku lak maceme kathah. Sing paling gampang ternyata ngeten iki. Ngempet jengkel, nggih. Ngempet jengkel. Meskipun dalam posisi yang benar. Niki akan lebih cepat Allah meridhoi terhadap kita. Maka dalam puasa ini kan sesuatu yang mungkin diperbolehkan di luar puasa, tapi ketika dalam puasa Ramadan tidak diperbolehkan. Oke. Karena pernah saya sampaikan bahwa as-saum adalah al-imsak, mengekang hawa nafsu, mengekang perkara-perkara yang jelek, kan? Jadi barang elek-elek itu ditahan, ngomong elek dikon nahan. Oke, ngrungokke elek yo, bicarane aja ngasih krungu. Oke. Berbuat jelek pun yo harus ditahan. Ini yang namanya al-imsak, as-saum. Maka sesuatu yang mungkin diperbolehkan di luar puasa. Tak kasih contoh nggih. Dewe kapan diumyang karo wong liya. Dalam posisi bener kok diumyang. Terus bales ngumyang kira-kira oleh mboten? Iso oleh. Dewe bales dipadoni yo genten madoni, diumyang genten ngumyang niku oleh. Asal umyangane padha, ya. Kata-katane ya padha gitu. Nada-nadane padha. Niki oleh. Ya oleh. Orang ngluwihi, nek ngluwihi kan berarti kan padha nadane padha, kata-katane padha. Sama ditabok. Dikeplak mbok diantem nggih. Yuk bales no kira-kira nek posisi sampean ra salah asal mboten cara syariat. Boleh ternyata nggih, boleh. Boleh. Ning syaraté nau tabokane ya padha. Cara nggih, maksudnya cara spiro tabokane nggih, kekuatane tabokane, yo posisine nang ndi gitu. Kok padha ora luweh. Nah niku ora apa-apa. Tapi sama nembe di tabok bokonge balas yo ngantem sirahe ya wis. Gitu menen iku kan. Kan ngluwihi namanya. Ini boleh ketika kita memang tidak bersalah balasan tapi sing setimpal ora kok napa niki orang luwihi niki tetap diperbolehkan meskipun tidak baik nggih tapi syariat memperbolehkan. Tapi dalam puasa tidak boleh nggih. Nang puasa niku ora oleh dhewe kok ngladeni wong sing jengkel. Maka ketika ada orang lain yang memancing amarah kita kan kita dianjurkan untuk mengatakan ini soimun, aku kayak poso, ini soimun, ngapurane aku kayak poso. Dalam arti ya segera biar tidak berlarut-larut, ya, agar selesai urusannya. Kok dijawab ini soimun, aku kayak poso. Artinya tidak ingin meladeni, orang ingin meladeni ya, amarah orang lain. Ini ketika puasa seperti itu. Jadi ada beberapa hal-hal yang di luar puasa ini boleh, ternyata di dalam puasa kita tidak diperbolehkan. Inilah yang namanya imsak, mengekang hawa nafsu kita. Benar-benar kita dibuat gawe kaya modele malaikat. Malaikat itu ora dijengkel, ora dinungsu sing elek. Jadi modele dhewe nang poso niki digawe kaya modele malaikat. Tapi kan yo iso kaya modele kewan, nggih iso kaya modele apa niki malaikat. Nah, neng poso niki kita dibuat seperti modelnya malaikat untuk benar-benar bisa menahan nafsu kita. Para sahabat yang saya muliakan, demikian mungkin fadilah daripada sabar. Ada lanjutannya. Ini 2 season nggih. Karena agak panjang pembahasannya, semoga bermanfaat dalam puasa Ramadan ini. Benar-benar kita makin bertambah kesabaran kita, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi cobaan apapun yang Allah berikan kepada kita. Sabar dan ikhlas inilah yang menjadi kunci amal kita ini benar-benar berpahala. Demikian.
Semoga bermanfaat. Kekurangan mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.